Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sirahayu. Saya berasal dari kelas 12 IPS 4. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang bab 6, yaitu Indonesia dalam panggung dunia, bagian A dan B. Bagian A yaitu landasan ideal dan konstitusional Indonesia, bebas aktif. Dan yang kedua, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang pertama adalah landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila. Landasan ideal Pancasila yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh kehidupan manusia. Landasan yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pada alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penetapan landasan operasional politik luar negeri Indonesia dari masa ke masa dimulai dari Orde Lama, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai pasca Orde Baru atau reformasi. Yang pertama pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, landasan operasional Indonesia itu dinyatakan dalam maklumat pidato-pidato Soekarno. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Di mana landasan operasional politik luar negeri itu dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, pasal 11 dan 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian amanat presiden yang dituangkan pada pertemuan revolusi kita, dan pada tanggal 17 Agustus 1959 dituangkan pada Manifesto Politik Indonesia, di mana manifesto tersebut bersifat tidak tanpa prinsip, tidak netral, dan tidak menjadi penonton. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru tersebut landasan operasional politik luar negeri Indonesia kembali dipertegas oleh peraturan formal. Pertama yaitu ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ketetapan MPR nomor 4 tahun 1973 pada tanggal 22 Maret 1973 tentang GBHN. Yang keempat pada masa pasca Orde Baru atau reformasi. Pada masa reformasi ini dimulai dari Baharudin Yusuf Habibie sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana landasan operasional politik luar negeri pada masa ini ditetapkan oleh ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 pada tanggal 19 Oktober 1999, yaitu tentang GBHN yang menyatakan tujuan politik luar negeri Indonesia atau dalam rangka mewujudkan politik nasional, di mana dalam ketetapan MPR tersebut secara tegas menjelaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan kepada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa dan menolong segala bentuk penjajahan, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional untuk kemerdekaan.
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika dan blok Uni Soviet, pada awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia pada saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya tidak memihak tapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti di Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Kemudian yang keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi dan negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Kepemimpinan Soeharto secara umum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Di paruh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan low profile. Dan pada paruh terakhir kepemimpinannya sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi high profile.
Gaya tersebut mempengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negara Indonesia. Dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif atau di dalam negeri dan akomodatif atau di luar negeri. Yang terakhir yaitu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Lalu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Pada pemilihan umum tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tahun 2004, tanggal 20 Oktober. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.